Ya, tantangan selain pasar kerja ya, Iya, betul. yang diambil atau diperebutkan oleh orang sedunia dan juga kita bersaing dengan teknologi. Tantangan kedua adalah soal moralitas sama Moralitas. moralitas. Jadi dengan teknologi yang ada, ancaman degradasi moralitas itu sangat besar. Oke. Sehingga perlu sekali anak-anak muda sekarang ya yang masih usia sekolah itu memperdalam atau mempertebal imannya dan karakternya, karena kalau tidak dengan iman dan karakter yang pertama-tama itu eh, teknologi itu bisa akhirnya digunakan untuk kejahatan. Horas, jemaat yang terkasih, kita jumpa lagi di podcast HKBP Bumi Anggrek. Kali ini kita akan membawakan tema yang baru lagi, masih seputar pendidikan, masih seputar tentang generasi muda gereja. Tapi kali ini kita akan berdiskusi sejauh mana sih generasi muda untuk mempersiapkan perubahan di abad 21. Nah, kali ini kita ada mengundang narasumber kita pada kesempatan podcast kali ini, Amang Pendeta Haluman Raja. Oke, bagaimana yang generasi muda ke depannya, apa yang harus dipersiapkan? Ikuti terus diskusi kita pada podcast kali ini. Selamat menyaksikan. Horas Amang. Oh, rasa Bang. Baik Amang, terima kasih sudah hadir di podcast HKBP Bumi Anggrek Amang ya. Ya, senang bisa udah, berada di sini. udah lama kita memulai podcast, tapi baru kali ini Amang bisa hadir di podcast kita. Segala sesuatu ada waktunya. Iya betul Bang. Oke Bang, karena ini pertama, mohon Bang untuk perkenalan diri dulu buat kalau kita bilang ya penonton podcast kita pada kesempatan hari ini. Ya, saya Pendeta Hendros Samuel Liluban Raja, Pendeta HKBP, dan berada di sebagai kepala sekolah di BPK Penabur Jakarta, khususnya di SMA. Jadi sekarang saya sebagai kepala SMA Kristen 7 Penabur dan sekaligus juga Parhalado di HKBP Bumi Anggrek ya. Jadi Iya. pengalaman mendidik sudah 22 tahun lah di Penabur. Iya. Oke, terima kasih. Jadi tadi emang pendeta dan juga sebagai kepala sekolah. Jadi pendidik cukup komplit ya. Sebagai dari teologinya, dari edukasinya juga lengkap. Baik, emang Puji kita Tuhan. ada satu pertanyaan yang mungkin saat ini yang hadir di generasi muda. Tantangannya seperti apa sih generasi muda di abad 21 gitu? Tantangannya saya bilang sih cukup berat ya. Kenapa? Berat ya? Karena zaman kita dulu ya, zaman sampai dengan saya generasi X lah gitu ya bisa disebut. Persaingan global itu kita bersaing dulu kan hanya tingkat lokal Iya, Indonesia, betul. ya kan? Betul. Lalu dengan munculnya globalisasi, persaingan kita berhadapan dengan orang-orang dari luar negeri yang bisa cari kerja, cari uang di Indonesia sehingga mereka merebut pasar kerja kita. Iya. Nah, sekarang setelah globalisasi lewat, kita masuk ke dalam era digitalisasi. Pasar kerja dan kesempatan-kesempatan kerja itu bisa direbut oleh orang luar negeri walaupun dia nggak ada di Indonesia, karena dia bisa bekerja di luar negeri, dia secara digital. Iya. Namun lebih daripada itu adalah pasar kerjanya itu direbut oleh teknologi digital. Iya. Jadi kita bersaing juga dengan teknologi digital. Mulai dari yang paling simpel, kita dulu bisa kerja sebagai penjaga tol. Sekarang penjaga tol sudah disingkirkan oleh alat
digital, hanya tinggal Ya. tempel bisa kebuka. Sampai dengan robot. Jadi bersaingnya dengan robot juga ya, Iya, dengan teknologi mulai dari yang teknologi. sederhana hanya nge-tap sampai dengan teknologi yang lebih kompleks, robot. Iya. Nah, berarti artinya situ ada perubahan-perubahan besar terjadi di abad 21 gitu ya. Betul. Betul. Nah, perubahan semakin besar terjadi, teknologi semakin maju. Nah, yang utamanya sebenarnya apa yang harus mereka persiapkan sebenarnya untuk menghadapi perubahan ini ya, Amang? Iya, eh, pertama kalau tadi saya bicara tentang persaingan tentu adalah mempersiapkan diri agar bisa bersaing. Iya. Nah, karena persaingannya sekarang adalah dalam era digital juga bersaing dengan teknologi, maka sebetulnya dari sisi positif kita bisa mengatakan bahwa teknologi juga adalah kesempatan buat kita. Kalau tadi saya katakan pasarnya diraih atau diambil oleh orang luar negeri yang tinggal di luar negeri dengan komputer dia kerja gitu ya, bisa ambil pasar kita. Itu artinya kita juga anak-anak kita bisa ambil pasarnya Amerika, Eropa gitu dan dengan tetap berada di Indonesia. Oh, oke. Gitu, dengan Jadi tetap berada di Indonesia. jadi mereka menghadapi persaingan itu apakah ada skill tertentu yang harus mereka kuasai sebenarnya? Nah, itu untuk menghadapi atau meraih pasar itu yang secara global terbuka ya skill yang harus mereka punya adalah skill teknologi yang memang juga sangat penting sekarang. Tapi bisa dikatakan oh, orang kan nggak semuanya ya jago teknologi, tapi Iya. paling tidak nggak gaptek lah, harus bisa menyesuaikan diri. Yang kedua, kalaupun dia tidak sebagai orang teknologi gitu ya, tapi dia juga harus bisa ahli di bidangnya, Mang. Ahli di Misalnya kalau bidangnya. dia seni, dia orang seni, ya jangan setengah-setengah. Oke. Dia harus bisa mencipta, dia harus bisa mengkreasi, karena musik pun sekarang bisa diciptakan melalui komputer aja. Hanya dimain-mainkan gitu komputernya dengan program, lalu kemudian keluar musik bagus gitu. Iya. Akhirnya bersaing dengan ya itu Dengan tadi, yang teknologi tadi. akhirnya orang-orang yang anak-anak kita yang hanya setengah-setengah akhirnya kalah sama mereka. Oke, jadi mereka harus benar-benar memiliki skill yang sesuai dengan yang mereka miliki ya, dengan potensi Iya, mereka. di apa didalami Dalami sampai dia ahli gitu, sampai jangan dia setengah-setengah. benar-benar menguasai itu. Jadi nggak boleh setengah-setengah intinya ya, Bang ya. Iya, Oke. Nah, ini kalau misalkan untuk saat ini misalkan anak-anak sekolah kan tentunya mereka lulus nanti tantangannya juga akan semakin berat seperti yang Bang katakan tadi. Nah, mulai dari sini dari masa usia sekolah ada sih apakah ada yang harus mereka perlu persiapkan untuk menghadapi ke sana nggak, Bang? iya. Tantangan selain pasar kerja ya, Iya, betul. yang diambil atau diperebutkan oleh orang sedunia dan juga kita bersaing dengan teknologi. Tantangan kedua adalah soal moralitas sama Moralitas. moralitas. Jadi dengan teknologi yang ada, ancaman degradasi moralitas itu sangat besar. Oke. Sehingga perlu sekali anak-anak muda sekarang ya yang masih usia sekolah itu memperdalam atau mempertebal imannya dan karakternya. Karena kalau tidak dengan iman dan karakter, yang pertama-tama itu eh, teknologi itu bisa akhirnya digunakan untuk kejahatan. Kita udah Iya. sering dengar ya penipuan-penipuan dengan teknologi ya, pakai teknologi yang kita kirim file atau kirim WA atau apa akhirnya dicuri data-datanya Betul. gitu ya. Nah, itu pertama. Jadi kita memang harus punya apa? Iman dan juga karakter. Itu yang pertama yang harus dipersiapkan. Yang kedua adalah attitude. Attitude. Attitude ini sikap yang tidak mudah menyerah. Yang disiplin, yang terus mau bekerja keras. Karena tanpa bekerja keras dan disiplin, sekali lagi ya akhirnya setengah-setengah. Nah, kalau setengah-setengah akhirnya dikalahkan oleh teknologi dan juga oleh orang-orang yang lebih hebat gitu. Jadi attitude. Nah, attitude yang penting sekali bagi anak-anak sekarang untuk bisa
meraih pasar yang luas gitu adalah berinisiatif untuk memberi solusi. Ini penting nggak, Mang? Problem solving ya. Problem solving. Oke. Jadi seseorang akan bisa menguasai pasar yang besar, ya, ketika dia sudah terlatih sebagai seorang problem solving. Oke. Bagaimana caranya? Seorang problem solver itu adalah seorang yang sejak dini dia terbuka matanya terhadap masalah yang ada. Dia harus bisa melihat, oh ada masalah di situ, gitu. Jadi dia harus peduli kepada lingkungan sekitarnya sehingga dia tahu ada masalah. Yang kedua, setelah dia tahu ada masalah, itu tidak cukup. Yang kedua adalah dia harus mau berpikir dan bertindak bagaimana menyelesaikan masalah itu. Oke. Itu yang kedua. Kalau hanya ngelihat oh ada masalah di situ kasihan terus dia nggak bertindak maka nggak ada gunanya. Tapi kalau dia ngelihat ada masalah lalu dia berpikir secara kritis dan kemudian action untuk menyelesaikan masalah, maka itu terus-menerus dilatih dari mulai usia remaja, dewasa nanti dia berhasil. Contoh mulai berlatihnya gini, oh di rumah ada sampah berantakan, ya kan? Udah kotor lah ini rumah. Nah itu masalah. Dia lihat itu, lalu dia ngambil tindakan, dia sapu, dia selesaikan. Ada masalah lain misalnya piring yang berantakan lah misalnya, lalu kemudian dia ambil tindakan untuk dia selesaikan. Itu terus di sekolah misalnya papan tulis kotor, guru mau masuk. Iya. Kalau ketika dia peduli dia melihat oh ini ada masalah nih. Oh dia hapus papan tulisnya. Itu aja terus dilakukan, dia akan punya insting tentang there is a problem, itu ada masalah, actionnya ini. Kenapa orang-orang seperti itu berhasil? Kita kasih contoh lah. Misalnya Gojek. Iya, Gojek. Problem yang dilihat oleh pendiri Gojek, Pak Nadiem ya, itu adalah ketika dia pengen cari ojek tapi susah. Iya, harus jalan jauh dulu. Harus jalan jauh dulu. Ya. Yang kedua problemnya adalah nggak tahu tarifnya nggak pasti. Tidak pasti. Betul. Nggak pasti tarifnya. Bisa besar, bisa kecil gitu ya. Bisa diputar-putar biar mahal gitu kan. Nah, juga cari taksi susah gitu ya. Nah, itu problem. Lalu actionnya gimana menyelesaikan masalah itu? Dia berpikir. Nah, lalu kemudian dia bikinlah ada call center dulu lah sebelum akhirnya jadi aplikasi dengan teknologi ya. Call center di suatu tempat ojek mangkal, ditaruhlah telepon gitu. Kemudian setiap kali ada orang telepon bisa diambil. Nah, itu ada problem, ada action, akhirnya jadi pengusaha besar dengan Gojek gitu. Dengan sekarang udah unicorn ya. Iya, unicorn ya. Salah satu unicorn. Sama dengan satu lagi dengan online shop. Iya. Oke, luar biasa, Mang. Jadi tadi ada kerja keras, terus ada attitude, kemudian ada problem solvingnya. Nah, ini sebenarnya kan harus dilatih ya, Mang. Betul. Harus dilatih gitu kan. Betul. Nah, ya karena kita di gereja nih, peran gereja gimana untuk melatih anak-anak seperti ini, Mang? Ya, ini kalau gereja tentu ini ada di kategorial. Di kategorial. Sekolah minggu tuh jangan cuman gurunya cerita gitu. Tapi mulailah dengan aktivitas. Karena ke depan orang yang berkreasi itu yang menang. Berkreasi itu yang menang. Nah, ini satu lagi nih diperingat. Ya orang yang berkreasi yang menang. Kalau cuman ngomong tapi gak ada tindakan, udah ditinggal gitu. Hanya orang yang berkreasi yang menang. Nah, kreasinya adalah kreasi yang problem solving. Gitu. Jadi mulailah dari kecil itu dikasih kesempatan berkreasi ya, melukis kah, menggambar, lalu dihargai gitu ya. Lalu kemudian di sekolah minggu mulai dari tingkat kecil sampai besar dikasihlah berpikir kritis. Mulailah diajak berpikir kritis, diminta pendapat mereka terhadap masalah-masalah. Ya, kan kita kenal ada empat
skill yang harus dia ada. Forces ya. Forces ya. Ada creative thinking, critical thinking lah dulu. Critical thinking. Tadi itu ada masalah tuh, wah itu critical thinking. Lalu kemudian berpikir kritis juga, apa persoalannya, problem solvingnya gitu ya. Critical thinking, baru kemudian creative thinking, apa yang bisa saya kerjakan. Setelah itu kemudian communication skill, dan akhirnya adalah collaboration. Nah, itu yang dilatih dari sekolah minggu sampai ke pemuda. Jadi sekolah minggu juga perlu dilatih itu ya, prosesnya ya. Jangan cuman diceritain doang, di rumah juga gitu, harus diajarin melakukan sesuatu gitu, jangan cuma disuapin. Gitu. Jadi untuk sekolah minggu nih, ini perlu ada tugas satu nih, sama tambahan. Itu berarti metodenya ini harus dirubah. Jadi tidak hanya bercerita tapi juga melakukan kreasi tadi ya, kreasi. Iya, di gereja-gereja yang lebih maju dari HKBP ya, atau di gereja HKBP yang lebih maju dibanding gereja yang HKBP umumnya, itu setiap ada sekolah minggu pasti ada kegiatan. Entah itu yang paling kecil misalnya mewarnai, melipat misalnya, atau nempel-nempel gambar, terus puzzle sederhana. Itu udah melatih sejak awal gitu. Oke. Iya, itu menarik. Mungkin nanti di gereja kita juga perlu itu diterapkan ya, diimplementasikan. Oke, ini buat guru-guru sekolah minggu. Nah, ini tadi kan untuk dari gereja ya. Nah, untuk kita nih mungkin perlu juga kita sampaikan ke anak-anak kita. Kadang-kadang kan yang membuat mereka tidak terlatih karena gaya belajarnya monoton ya. Monoton dari misalkan sistem SKS, sistem kebut semalam misalkan, atau sistem kebut 10 menit, mau ujian 10 menit baru baca. Nah, hal-hal seperti ini kan harus dihilangkan gitu kan. Nah, untuk ke sana, ke abad 21, gaya belajar mereka seperti apa sih emang yang perlu kita persiapkan ya? Ya, gaya belajarnya itu harus lebih kepada aplikatif ya. Aplikatif itu ending lah. Kan kita di dalam dunia pendidikan mengenal ada C1 sampai C6 ya kan? Betul. Kalau dulu orang fokusnya pada C1 hanya menghafal, mengingat gitu ya. Betul. Tapi sekarang udah enggak, karena segala sesuatu yang bisa diingat bisa dicari di Google. Betul. Gitu ya. Maka mulailah dengan memahami dulu sesuatu, ya kan? Kemudian dia paham, dia mengkritisi, lalu akhirnya pada aplikasi. Jadi belajar sesuatu itu jangan cuman baca, terus hafal, lalu selesai di ulangan udah selesai. Nggak boleh begitu. Ya, itu nggak begitu lagi ya, Bang. Kalau mau menghadapi abad 21 nggak bisa begitu lagi. Nggak bisa, dia apa yang dia baca harus dia benar-benar pahami, lalu hubungkan dengan pengetahuan lain. Hubungkan dengan pengetahuan lain, dan kemudian dari situ dia dapat menyimpulkan sesuatu yang lebih besar lagi. Dan kemudian dia bisa lakukan sesuatu gitu. Iya. Jadi itu gaya belajarnya seperti itu ya, Bang ya. Simple cuma nanti memulainya agak susah gitu juga. Nah, ada peran orang tua tentunya. Nah, peran orang tua seperti apa, Bang, kira-kira? Ya, ini sebetulnya pekerjaan terberatnya di orang tua. Gitu ya. Pertama ya kenali anaknya ya. Kenali anak. Lalu kenali anak itu, Tuhan itu menciptakan anak kita itu dia diberi keistimewaannya di mana sih gitu. Dari situ dia harus kenalin. Jangan keinginan orang tua nih mau jadi apa dipaksakan ke anak, padahal nggak sesuai dengan keistimewaan yang diberikan Tuhan bagi anak itu. Iya, masih ada loh orang tua begitu. Nah, kalau kayak begitu tuh jadi ke depan dia nggak expert. Kalau nggak expert kalah lawan. Ini untuk orang tua nih, ya. Komputer gitu kan. Kalau dia keistimewaannya dilatih atau dikenali dan kemudian dilatih dari kecil, dia akan jadi expert dan dia akan menguasai, bukan dikuasai oleh dunia. Jadi misalnya keistimewaan dia adalah di bidang intrapersonal. Nah ini harus dibelajar lagi nih ya. Intrapersonal itu ke dalam gitu ya. Dia lebih banyak berpikir. Biasanya intrapersonal itu akan bertanya,
"Pak, kok manusia kadang seringkali begini ya?" gitu. "Kok si Anu kalau bicara kok begini ya?" Nah, itu mulai berpikir tentang dirinya dan orang lain gitu. Maka itu intrapersonal, ya udah berarti disitulah keistimewaannya. Tapi kalau misalnya keistimewaannya dibilang natural misalnya, dia suka dengan tumbuhan, binatang, lalu dia ingin tahu tentang tumbuhan lebih banyak. Nah, itu berarti keistimewaannya dia di situ. Nah, masing-masing setelah dikenalin, maka di stimulus ya, diberi stimulus. Ya. Dia diberi stimulan sehingga expertnya atau keistimewaan dia itu lebih berkembang. Misalnya kalau tadi dia intrapersonal, ya udah diajak ngobrol, jangan dibilang kamu tuh orang aja dibicarain, nggak usah dibicarain lah, kamu belajar situ, ya jangan. Jadi dikasih kesempatan ngobrol. Emang menurut kamu kayak gimana? Menurut dia itu seperti apa? Menurut kamu positifnya di mana misalnya? Kamu suka nggak dengan seperti itu? Jadi diajak ngobrol. Kalau misalnya dia bilang natural, ya udah ajak aja berkebun gitu kan. Kasih kesempatan buat dia nanam sesuatu, lalu di challenge kalau tanamannya bagus, dia akan dapat apa gitu ya. Kalau dia sukanya binatang, kasih peliharaan, kasih challenge. Kalau dia berkembang sehat, dia dari situ dia akan belajar lebih banyak lagi. Iya, jadi communication di situ yang pentingnya juga Iya, tadi ya. sama stimulan-stimulan lah. Yang lainnya. Baik, itu mungkin pesan untuk orang tua juga ya. Jangan memaksakan. Jangan, nggak boleh. Oke. Baik, Amang. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita tanyakan, diskusikan. Cuma waktu kita juga terbatas. Nah, mungkin ada pesan terakhir untuk Amang, untuk anak-anak muda, khususnya nanti mereka ini akan menghadapi abad 21 tentunya ya, gitu. Silakan Amang, ada yang pesan sampaikan. Ya, abad 21 itu sekarang sudah mulai sebetulnya. Itu kesempatannya besar. Saya nggak mau bicara soal tantangan lagi. Kesempatannya besar sekali. Sebagai contoh, zaman sekarang orang sudah berpikir bagaimana membuat rumah di Mars. Jadi kesempatannya bukan cuma di bumi, betul. Kesempatannya di Mars juga gitu. Ya, bagaimana supaya ketika astronot sudah tiba di Mars, rumahnya udah ada dengan printer 3D, gitu ya. Jadi kesempatannya besar sekali. Maka bersemangatlah belajar, karena kau punya kesempatan yang besar di dunia ini. Dengan semangat belajar dan juga 4C tadi ya, keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, juga berkomunikasi dan berkolaborasi, kamu akan bisa meraih kesempatan yang besar itu. Banyak sekali. Dengan handphone, kalau kamu sekarang biasanya cuma main, gunakanlah kesempatan handphone itu untuk berkreasi. Misalnya pakai Canva, bikin ucapan selamat ulang tahun, kreasikan aja sendiri. Kasih ke temennya gitu ya, selamat ulang tahun. Jadi berbeda dengan yang lain, udah dibuat. Jadi semangat belajar, semangat untuk mengembangkan diri, maka ke depan kamu akan jadi orang sukses. Ya. Amin. Terakhir tentu adalah tempatkan Tuhan sebagai yang utama, yang sebagai penolongmu. Oke, terima kasih banyak Amang. Tadi sudah disampaikan, bekerja keras, attitude dijaga, ada forces, gaya belajarnya dirubah ya. Paketnya komplit hari ini. Singkat tapi padat maknanya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi berkat baru untuk anak-anak kita, orang tua, dan juga gereja. Tadi juga ada pesannya untuk merubah gaya di sekolah minggu misalnya. Ajak mereka berkreasi. Semoga apa yang kami diskusikan, terima kasih Amang Pendeta Hendro Lumanraja atas kesempatan sharingnya yang luar biasa. Dan mudah-mudahan nanti juga kita ada kesempatan lain untuk diskusi tema yang lain ya Mang ya. Siap. Oke. Baik, terima kasih Pak Jemaat yang terkasih. Demikian podcast kita. Semoga apa yang kami diskusikan, kami sampaikan pada podcast kali ini menjadi berkat untuk kita semua. Horas.